Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Hidayatullah dari kelas Ekonomi Syariah D akan menerangkan materi 1 dan 2 yang bertemakan konsep-konsep penemuan ilmu pengetahuan. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian. Pengertian di sini kita bagi menjadi 3. Pengertian ilmu, pengertian pengetahuan, dan pengertian ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari sebuah pengamatan. Sedangkan pengetahuan, semua yang sudah kita ketahui. Jadi apapun itu yang sudah kita ketahui disebut dengan pengamatan. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan adalah kumpulan-kumpulan pengetahuan yang sudah tersusun secara sistematis, logis, radikal. Maksudnya radikal ini di sini mendalam. Jadi dalam mempelajarinya tidak setengah-setengah. Jadi secara mendalam dan universal. Jadi berlaku untuk umum. Poin selanjutnya yaitu komponen dalam ilmu pengetahuan. Ada 6. Yang pertama yaitu sikap. Jadi sikap di sini karakteristik yang sangat dibutuhkan ketika dalam proses observasi. Yang kedua yaitu masalah. Jadi sebelum melakukan observasi atau penelitian, sebaiknya kita menentukan masalah. Jadi masalah apa yang kita akan kupas. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode. Metode di sini disebut juga dengan cara atau langkah. Jadi bagaimana cara kita memecahkan masalah tersebut. Biasanya di dalam metode ini terdapat perumusan hipotesis, yakni pradugaan sementara. Yang keempat yaitu aktivitas. Jadi melakukan riset secara mandiri berdasarkan kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu kesimpulan. Jadi ketika masalah kita sudah bisa dipecahkan dengan hipotesis yang sesuai fakta, maka selanjutnya kita bisa tarik kesimpulan dari masalah tersebut. Selanjutnya yang keenam yaitu pengaruh. Jadi ketika masalah sudah terselesaikan dan kesimpulan sudah siap atau sudah jadi, masalah itu akan menimbulkan suatu pengaruh atau dampak bagi dirinya. Selanjutnya yaitu poin selanjutnya yaitu metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Ada 6 langkah. Langkah yang pertama yaitu melakukan perumusan masalah. Jadi dalam perumusan masalah di sini kita membuat pertanyaan. Jadi menyusun pertanyaan menjadi satu kesatuan. Yang kedua yaitu melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Jadi kita mencari data dari berbagai sumber yang kita butuhkan untuk menjawab permasalahan kita tadi. Yang ketiga yaitu penyusunan data dan klarifikasi data. Jadi ketika sumber atau data yang sudah kita cari itu nanti kita susun dan klarifikasi mana yang nanti kita pilih, mana yang penting dan mana yang tidak penting sesuai kebutuhan kita. Yang keempat yaitu perumusan hipotesis. Jadi di sini kita melakukan pradugaan atau melakukan jawaban tapi tidak sesuai fakta. Jadi belum sesuai fakta, hanya pradugaan sementara. Langkah kelima yaitu deduksi dan hipotesis. Jadi di sini jawaban sudah sesuai dengan fakta. Jadi sudah valid. Yang keenam yaitu first dan pengujian ulang data. Ya, ini maksudnya kita mengkaji ulang data tersebut, mana yang
sekiranya tidak valid. Jadi kita harus mencari data-data atau mengecek ulang data yang valid, dan yang tidak valid itu kita singkirkan. Yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu proses penemuan ilmu pengetahuan. Ada 4 proses. Yang pertama yaitu periode pada Yunani kuno. Periode Yunani kuno. Di sini ilmu filsafat dijadikan sebagai landasan. Jadi dijadikan sebagai landasan di mana masyarakat itu dibebaskan untuk berpendapat, namun pihak-pihak yang terkait atau pemerintahannya itu akan menyaring ulang pendapat-pendapat masyarakat, mana pendapat yang baik dan pendapat yang tidak baik. Yang kedua yaitu periode Islam. Jadi pada masa ini disebut pada masa Islam atau agama atau teolog. Jadi pada masa ini manusia itu memiliki pemikiran yang sangat tinggi. Jadi banyak penemuan-penemuan atau banyak ilmuwan yang memiliki pemikiran yang sangat tinggi, sehingga memunculkan berbagai pendapat dalam membahas ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu periode Renaissance dan modern. Pada masa ini bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Jadi ilmu apa saja yang ada bahasa Arabnya tadi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Yang kelima yaitu yang keempat, periode kontemporer, ya, di mana pada masa ini ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang pesat. Jadi teknologinya itu sangat canggih dan banyak penemuan alat-alat yang canggih pada masa ini. Poin selanjutnya yaitu 5 cara memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu tenacity. Jadi ilmu pengetahuan itu didapat secara proses kebetulan. Jadi unsur ketidaksengajaan. Yang kedua yaitu coba-coba. Jadi ilmu bisa didapat dengan cara coba-coba, atau bahasa sekarang yaitu iseng-iseng. Yang ketiga yaitu otoritas. Jadi ilmu bisa didapat dari sumber politik, agama dan budaya. Yang keempat yaitu riset. Jadi ilmu bisa diperoleh melalui proses penelitian dan pemikiran. Yang kelima yaitu intuisi. Jadi pada cara ini ilmu bisa didapat secara langsung tanpa sebuah pemikiran. Jadi langsung ilmu itu diperoleh secara langsung tanpa sebuah adanya pemikiran. Poin selanjutnya yaitu strategi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Ada 2, yang pertama yaitu visi dan orientasi filosofinya. Jadi diletakkan pada dasar nilai-nilai Pancasila. Jadi ketika dihadapkan sebuah masalah itu dilandaskan pada asas Pancasila. Selanjutnya yaitu visi dan orientasi operasionalnya. Ada 2, yakni teknologis dan etis. Jadi ketika mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan itu harus diiringi dengan kemajuan teknologi yang canggih dan pesat atau baik. Yang kedua yaitu etis, di mana setiap manusia itu memiliki harkat dan martabat yang perlu dijunjung dan selalu dijaga. Ini saya akan menerangkan materi 3 dan 4 yang bertemakan bentuk-bentuk penalaran ilmiah. Jadi langsung saja ke poin yang pertama yaitu pengertian
pengertian kita bagi menjadi dua, yaitu pengertian penalaran dan pengertian penalaran ilmiah. Pengertian penalaran yaitu suatu proses berpikir untuk menarik sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Sedangkan pengertian penalaran ilmiah yaitu kemampuan berpikir secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis penalaran ilmiah. Ada 3. Yang pertama yaitu penalaran deduktif, di mana penalaran ini berdasarkan pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan penalaran yang bersifat khusus. Contoh, di pegunungan hawanya dingin, di Malang hawanya juga dingin, di Lembang hawanya dingin. Kesimpulannya yaitu di dataran tinggi itu hawanya dingin. Penalaran ilmiah yang kedua yaitu penalaran induktif, di mana penalaran ini berdasarkan pengetahuan sebelumnya mengenai sejumlah kasus yang sama. Contohnya, logam 1 apabila dipanaskan akan memuai. Logam 2 apabila dipanaskan maka akan memuai. Logam 3 jika dipanaskan maka akan memuai. Jadi kesimpulannya, semua logam jika dipanaskan maka akan memuai. Selanjutnya yaitu penalaran ilmiah abduktif, yakni penalaran yang mengacu pada jenis-jenis inferensi silogistik yang tidak berhasil. Selanjutnya kita akan membahas silogisme. Apa sih silogisme itu? Silogisme adalah suatu penyimpulan, setiap penyimpulan tidak langsung dari 2 proposisi, yakni premis-premis, disimpulkan suatu proposisi baru, yakni sebuah kesimpulan. Jenis-jenis silogisme ada 6. Yang pertama yaitu silogisme kategoris. Silogisme kategoris yaitu silogisme yang premis dan kesimpulannya itu berupa kesimpulan kategoris. Contohnya yaitu semua yang dilarang Tuhan itu mengandung bahaya. Mencuri adalah dilarang Tuhan. Jadi kesimpulannya, semua yang dilarang Tuhan itu bahaya. Argumen selanjutnya yaitu silogisme hipotetis, yaitu argumen yang premis mayornya itu berupa proposisi hipotesis, sedangkan premis minornya itu berupa proposisi kategoris. Contohnya, jika hari tidak hujan maka hari cerah. Premis minornya, hari tidak hujan. Kesimpulannya, maka hari cerah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, silogisme alternatif, di mana premis mayornya itu berupa proposisi alternatif. Contohnya, Alvin sedang berada di Surabaya atau Madiun. Alvin berada di Surabaya. Jadi kesimpulannya, Alvin tidak berada di Madiun. Selanjutnya yaitu silogisme disjungtif, di mana pada silogisme ini premis mayornya itu berupa keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya itu berupa keputusan kategorik. Contohnya, kamu atau saya akan pergi. Selanjutnya, kamu tidak pergi. Jadi kesimpulannya, sayalah yang pergi.
Selanjutnya yang kelima yaitu silogisme entimen, yaitu silogisme yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dia menerima hadiah karena memenangkan lomba. Anda telah memenangkan lomba, karena itu Anda berhak menerima hadiahnya. Selanjutnya yaitu silogisme analogi, yaitu silogisme membandingkan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Contohnya, Tony bersekolah di SDN Sidomukti dan lulus dengan nilai tertinggi. Aldo bersekolah di SDN Sidomulyo dan lulus dengan nilai tertinggi. Jadi kesimpulannya, akhirnya mereka diterima di sekolah MTS atau SMP yang favorit di Madiun. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.